Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Tidak terasa kita sudah 7 minggu belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Kakak berharap adik-adik terus berhati menggunakannya ya, supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis yang membuat kita menjauh dari Tuhan ya. Selanjutnya, kita akan belajar menjadi anak Tuhan yang berkarakter. So, tetap setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online supaya kita semua menjadi anak Tuhan Yesus yang berkarakter. Mazmur 1 ayat 3 bilang gini, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di tahun 2021 ini, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk disimak pengumuman berikut ini. Pertama, persembahan dapat ditransfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 687 145 3311 atas nama Stefani. Yang kedua, jangan lupa minggu depan tanggal 4 April 2021 jam 7 pagi kita akan merayakan Hari Paskah, yaitu Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itu, anak Betel Indonesia Batu Penjuru akan mengadakan Fun Passover Decorating Competition alias Lomba Paskah. Lombanya adalah menghias salib dan telur bersama dengan keluarga. Adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Terdaftar sebagai anak sekolah minggu di GBI Batu Penjuru. Sudah mengisi form pengisian data anak Betel Indonesia 2021. Menghias salib dan telur bersama dengan keluarga harus sesuai dengan tema. Tema Paskah kita adalah Tuhan Yesus Cinta Keluargaku, yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Hasilnya, foto bersama dengan keluarga yang ikut dalam proses pembuatannya disertakan dengan 2 foto dan video berdurasi 10-15 detik saat pembuatannya juga. Foto dan video dikirim ke kakak koordinator hari Minggu 4 April 2021 paling lambat jam 6 sore. Hadiahnya 200.000 per keluarga untuk 5 pemenang yang akan ditransfer ke akun GoPay atau OVO. Jadi, yang belum mengisi form pengisian data anak Betel Indonesia 2021 dapat mengisinya melalui link atau QR code berikut ini. Satu anak, satu Google Form ya. Yang ketiga, program atau tantangan menghias kamar dan menghafal ayat hafalan selama 12 minggu akan berakhir pada hari Minggu 25 April 2021. Jadi semangat ya adik-adik, karena yang berhasil menyelesaikan program atau tantangan ini akan dapat hadiah. Adapun pengumpulan foto dan video 12 ayat hafalan adalah pada hari Kamis 29 April 2021 jam 6 sore. Jadi dicatat tanggalnya ya, supaya tidak terlewatkan. Yang keempat, jangan lupa sekolah minggu punya renungan harian audio yang namanya Cerdas Berpikir loh, yang merupakan salah satu sarana untuk belajar firman Tuhan yang bisa diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Bagi yang belum bergabung, bisa menghubungi KDT Novalis ya. Yang kelima, bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapot sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian. Dan pengajuan nilainya tidak mendadak ya. Demikian pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah sekarang, yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah.
Shalom. Kakak mau sapa adik-adik dulu. Apa kabarnya saudaraku? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Nah, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah, tapi nggak menyurutkan semangat kita untuk tetap cinta sama Yesus. Kita mau naikkan satu pujian, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita naikkan sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, meskipun dalam keadaan yang seperti ini, kita tetap harus gembira, karena hati yang gembira bisa menjadi obat dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan satu pujian, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi setelah patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan
hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, adik-adik, kita tetap cinta Tuhan selamanya. Kita mau naikkan satu pujian, I love you Jesus. Memberikan persembahan, adik-adik bisa memberikan ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Kita mau naikkan satu pujian, firman Tuhan di pelita kaki bagiku. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran Tuhan. Urapi setiap kakak sekolah minggu kami Tuhan yang ingin memberikan firman-Nya, biarlah boleh didengar, boleh dimengerti oleh setiap anak-anak sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya nih? Kakak senang sekali bisa menyapa adik-adik semua di dalam ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Harapan kakak, adik-adik semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap setia di dalam beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus.
Nah, saat ini juga kakak yakin dan percaya adik-adik sudah mengambil posisi yang nyaman, tapi tidak sambil makan, supaya kita bisa konsentrasi di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin ya. Adik-adik, setelah kita belajar mengenai perlengkapan senjata Allah, ya, kali ini dan untuk beberapa minggu ke depan, ya, kita akan belajar mengenai anak Tuhan. Soalnya gini, kita sering banget dengar istilah anak Tuhan tanpa tahu bagaimana menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya dan sesuai dengan firman Tuhan. Oke, kita mulai ya. Adik-adik, kalau ngomongin soal anak Tuhan, pastinya anak Tuhan itu punya ciri khas ya. Ini yang disebut dengan karakter ya. Bisa dibilang karakter adalah pola perilaku tertentu yang dibiasakan terus menerus ya. Misalnya, orang yang membiasakan diri untuk memberikan pertolongan, lama-lama itu akan menjadi karakternya, yaitu murah hati. Sampai di sini kalian paham kan ya? Nah, kali ini kakak mau kasih tahu soal 3 perilaku yang harus dibiasakan oleh anak Tuhan supaya menjadi karakter ya. Sebenarnya ini menurut yang kakak dan guru sekolah minggu Batu Penjuru yang lain pahami ya. Jadi kalau kalian tanya soal ini kepada pihak lain, belum tentu jawabannya sama ya. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama, suka baca Alkitab. Di dalam Alkitab ada catatan sejarah kayak karya sastra, kayak puisi adik-adik ya, bahkan dokumentasi surat, dan kesemuanya itu terdapat pelajaran kehidupan bagi kita ya. Memang sih di dalam Alkitab ada kisah peperangan, perbudakan, dan juga yang lainnya ya. Tapi kesemuanya itu nggak dimaksudkan supaya kita menirunya ya. Justru kita harus belajar dari kesalahan tersebut ya, supaya kita nggak melakukannya. Kayak yang Rasul Paulus bilang di dalam Roma 15 ayat 4. Yuk adik-adik yang sudah bisa baca dan mencari pasal dan ayatnya, kakak minta adik-adik buka di dalam Roma 15 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Terus sekarang kakak mau kasih tahu kenapa kita harus suka baca Alkitab ya adik-adik. Kenapa kita harus suka baca Alkitab? Ya, karena Alkitab adalah ide dari Allah sendiri melalui siapa? Melalui para penulisnya ya. Dan karena ini adalah ide dari Allah sendiri, pasti sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Semua manfaat dalam Alkitab sudah dikasih tahu oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama adik-adik. Buka lagi di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Sudah ketemu adik-adik? Amin ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya adik-adik. Nah, jadi sayang banget kan kalau kita sampai nggak suka baca Alkitab ya. Soalnya nggak mungkin kita bisa paham firman Tuhan kalau kita nggak suka baca Alkitab ya. Nggak mungkin kita suka kalau kita malas membacanya kan. Tapi kak, aku belum bisa baca. Gimana dong ya? Nggak apa-apa adik-adik. Kalian kan bisa dengerin pembacaan Alkitab pas lagi sekolah minggu kan. Nah, kalian bisa dengerin dengan baik tuh. Terus pas kakak yang ngajar ya lagi jelasin soal firman Tuhan ya adik-adik, kalian juga dengar baik-baik ya. Nah, pas kalian udah bisa baca ya, kalian bisa baca Alkitab pelan-pelan, nggak usah buru-buru adik-adik ya. Pokoknya kita harus membiasakan diri untuk suka baca Alkitab ya. Yang kedua, suka memuji ya. Maksudnya adalah suka memuji Tuhan ya adik-adik. Nah, Mazmur 103 ayat 2 bilang gini. Yuk adik-adik
bisa kita buka kembali. Buka ayat pasal selanjutnya di dalam Mazmur 103 ayat 2. Sudah ketemu? Sudah? Amin. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Ya. Nah, sebenarnya kalau soal memuji Tuhan nggak harus selalu nyanyi lagu rohani ya. Itu adalah salah satu bentuknya aja ya. Memuji Tuhan bisa juga dengan bilang terima kasih ya. Terima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan ya. Bersyukur maksudnya ya. Nah, bahkan ya, memuji Tuhan bisa melalui setiap aktivitas yang kita lakukan supaya Tuhan senang ya. 1 Korintus 10 ayat 31 ya adik-adik. Yuk kita buka lagi. 1 Korintus 10 ayat 31 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan siapa adik-adik? Kemuliaan Tuhan ya. Sampai di sini sudah paham kan ya? Sudah ya? Oke. Yang ketiga yaitu suka berdoa. Ayatnya ada loh adik-adik di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama. Sudah ketemu adik-adik? Sudah ya? 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Nah, apa sih doa itu, Kak? Doa adalah bentuk dari berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan Tuhan ya, berbicara kepada siapa? Kepada Tuhan. Gini ya adik-adik, kita akan sulit mengasihi Tuhan kalau kita nggak dekat sama Tuhan ya. Kita akan sulit dekat sama Tuhan kalau kita nggak membangunnya dengan berdoa. Nah, adik-adik, ini bukan hanya berdoa mau makan atau tidur ya. Nah, ya kita harus belajar untuk mengutarakan isi hati kita kepada siapa? Kepada Tuhan ya. Lagi sedih, cerita aja sama Tuhan ya. Lagi kesel, adik-adik lagi kesel, cerita aja sama Tuhan. Atau lagi gembira nih adik-adik. Nah, lagi gembira, nah bersyukurlah kepada siapa? Kepada Tuhan dan yang lainnya. Nah, hari ini kita sudah belajar 3 kebiasaan yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama adalah suka baca Alkitab. Yang kedua, suka memuji, dan yang ketiga suka berdoa. Semuanya itu adalah harus kita kembangkan dan menjadi kebiasaan anak Tuhan yang berkarakter adik-adik ya. Nah, pasti kita bisa melakukannya karena kita itu bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan. Oke adik-adik? Oke ya. Oh iya adik-adik, jangan lupa program atau tantangan menghias kamar dengan 12 ayat hafalan sudah memasuki minggu ke-8. Dan ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 1 ayat 2. Sekali lagi, Mazmur 1 ayat 2. Bunyinya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ditunggu ayat hafalannya paling lambat kapan adik-adik? Paling lambat hari Kamis jam 6 sore. Oke adik-adik? Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan untuk adik-adik semua. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa memberkati kita semua. Sekarang adik-adik tutup Alkitabnya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Nah, sekarang tutup Alkitabnya, lipat tangannya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus ingin supaya kami bisa mengembangkan 3 karakter sebagai anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu suka baca Alkitab, suka memuji, dan suka berdoa. Tuhan, ampuni kami jika dalam 3 hal tersebut yang Tuhan mau, kadang kami melalaikannya Tuhan, kadang kami malas untuk melakukannya.
tetapi lewat firman-Mu pada pagi hari ini kami semakin dikuatkan supaya kami dibentuk Tuhan untuk kami menjadi anak yang mempunyai 3 kebiasaan karakter Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang suka baca kitab, memuji dan berdoa kepada Tuhan, supaya kami kelak nanti Tuhan dewasa kami bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan pada pagi hari ini. Pertemuan kami minggu depan kembali di ibadah online selanjutnya, karena kami mau makin setia, makin percaya, makin cinta Engkau. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus kami ucapkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah. Sebelum kita menerima doa berkat, kita mau naikkan satu pujian terima kasih Yesusku. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah anak pada hari ini. Saya undang adik-adik bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Kedangkan atau angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertaimu mulai dari sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia, serta mulia sampai selamanya.
firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Angka Kids, Sekolah Alkitab, Suka Muji, Suka Doa. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku Jeges. Ibrani 4 ayat 12a bunyinya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Salam. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Terima kasih. Shalom. Ayat hafalan minggu ini Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.我是天国之子，你是天国之子，我们都是天国之子。